Kita hanya sekedar melaksanakan sholat dan menggugurkan kewajiban sholat, tapi kita tidak benar-benar mampu merasakan sholat. Akhirnya kalau tidak benar-benar mampu merasakan sholat, maka kemudian Allah akan ancam kita dengan wailul lil musallin yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jadi Allah itu jangan kita tanya, kenapa ya Allah kok bikin kita sengsara? Kenapa Allah itu bikin si A itu bahagia? Kenapa Allah bikin si A itu banyak amal ibadahnya sedangkan si B kok tidak? Kenapa Allah bikin kita bahagia tetapi orang lain sengsara misalkan? Jangan buat, sehingga tidak ada kemudian dalam semesta ini yang tidak sesuai hukum-hukumnya. Jadi semuanya diciptakan dengan berpasangan. Kalau ada jelek itu ada baik. Ketika ada laki-laki, ada perempuan, ada jahat, kemudian ada yang jelek, ada atas, ada bawah, dan seterusnya. Semuanya Allah ciptakan berpasangan. Artinya apa? Bahwa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu urusannya. Maka kita ingat jawabannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada seorang tabi'in yang bertanya kepada beliau, kemudian, wahai Sayyidina Ali, kayaknya Allah itu nggak adil ya. Dia bikin yang di sana itu kaya, yang di belahan dunia bagian sana itu miskin, terus yang di sini itu fajir, orang yang banyak dosa, satunya lagi orang yang banyak ibadah, paduan sehat. Terus kemudian ada juga yang baru wafat 2021 itu Habib Muhammad Al-Kaf. Banyak, ada beberapa masih yang tersisa. Allah sisakan orang-orang Majidud. Majidud itu siapa? Orang yang sakar namanya, orang yang mabuk cinta kepada Allah, sehingga yang dilihatnya Allah, hanya Allah semua. Yang dilakukannya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa seseorang itu kemudian pertanyaannya adalah kok bisa si orang sehat yang dikehendaki untuk menjadi majduh, kok bukan saya gitu? Kok bukan kita yang dikehendaki? Itu karena munajat dari para leluhurnya yang menginginkan keturunannya menjadi sholihin, menjadi imamul muttaqin, tetapi karena wadah itu tidak kuat, akhirnya kemudian menjadi dan sampai kemudian mencapai makom tertentu dalam alam kewalian, maka dia berhak menjadi seorang mursyid. Tapi kalau belum mencapai makom mursyid, jangan ngaku sebagai mursyid. Siapa yang angkat mursyid itu saja? Gurunya yang telah menjadi seorang mursyid. Kalau melihat muridnya dianggap layak, maka dia akan menjadi mursyid juga. Kalau dalam tarikat Qadiriyah, sebagian kaum mengatakan jasa, setelah itu dikasih gelar gitu kan. Tapi kalau dunia spiritual tidak begitu, karena pelantikannya dan wisudanya bukan di alam ini, bukan di dunia ini, tetapi berada di dimensi lain, berada di kampung sebelah itu, dan itu akan disaksikan oleh wali Allah yang lain. Sibuk dengan pakaian, kemudian sibuk juga mikir dengan yang namanya kendaraan dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena kita murni berada di alam dohir, sehingga yang kita pertaruhkan semuanya, yang ingin kita perbagus itu adalah semua yang bersifat dohir. Akhirnya lupa pada level ibadah itu ada yang namanya ibadah ubudiyah dan ubudah. Jadi kalau ibadah itu ya kayak kita ini, kenapa kamu sholat? Ingin masuk surga, itu namanya ibadah. Kenapa kamu ngaji? Oh, saya ingin jadi hafid, karena kalau nanti hafid itu akan bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya di akhirat misalkan. Kenapa kamu sholat duha? Agar rezekinya lancar. Kenapa kamu sholat? Nah, itu namanya ibadah semua itu. Jadi ibadah itu masih masuk dalam kategori pamrih. Nah, baru nanti ke level berikutnya ubudah. Gimana ubudah itu? Ubudah itu adalah begitu kita masuk dalam ibadah. Kenapa kamu sholat? Karena Allah. Kata perintah sudah hilang. Jadi yang ubudiyah itu karena perintah Allah, tapi
Tapi kalau yang ubudah itu karena Allah, karena saya cinta Allah. Karena Allah itu berarti karena saya ingin senantiasa bersama Allah, maka kemudian saya lakukan sholat ini, saya lakukan ibadah ini, saya ingin bermesraan, saya ingin berduaan dengan Allah Ta'ala. Sehingga in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu, kalau engkau mencintai Allah fattabi'uni, ikutilah saya, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka kamu semua wahai umatku akan dicintai oleh Allah. Yaghfir lakum, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya adalah ikut Rasul. Kalau ikut Rasul, kalau ketawa harus sampai ngakak. Ya, kalau ketawa ada sampai terbuka, kita punya beliau itu tertawanya paling banter, hanya kelihatan giginya. Itu ngakaknya Nabi. Apalagi perempuan, tidak usah banyak-banyak lah. Kebiasaan kita tiap hari itu. Oh, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pakailah siwak ketika kamu akan menghadap Allah. Kalau sekarang pakai pasta gigi, maka bangun subuh bawa itu sikatanlah di kamar mandi subuh. Apa iya sekarang coba? Apa iya saya sama kamu menghadap Allah dengan mulut yang bau? Nabi Musa saja gara-gara siwak itu harus dihukum puasa 10 hari. Diperingatkan oleh Allah dihukum puasa 10. Sedangkan kamu tiap pagi tidak pernah sholat pakai siwak dulu, pakai sikatan dulu. Mestinya pakai sikatan dulu. Mengapa kita lakukan itu? Itu bagian dari itba'lin Nabi. Makanya kalau akhir sholat, ketika sebelum salam, biasanya membaca doa ya muqallibal qulub. Sebelum salam itu fil alamin innaka hamidum majid, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din wa husni ibadatik wa husnul ittiba'i habibik. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Apa? Jelas latih itu, maka kamu akan merasa kenyang. Kita akan merasa kenyang. Dan kalau sudah merasa kenyang, butuh apa lagi? Makan sampai habis satu piring. Maka kalau kita porsinya satu orang misalkan, tapi piringnya sampai tinggi gitu susunan nasinya misalkan dengan lauknya, kenapa? Karena puasa. Apa iya kalau misalkan kamu makannya separuh porsi terus kemudian minum air yang cukup kemudian masih merasa lapar? Tidak, sebenarnya tidak. Yang merasa lapar itu siapa? Nafsunya. Kalau nggak percaya, nanti mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu punya. Namunya lagi, mau suapin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kali kamu kenyang. Tapi kalau kita kemudian lupa yang mau baca basmalah dan Allahumma barik lana fima razaqtana wa kita, jadi dia akan hubir rodok. Dia senang menyusu. Hubir rodok iwain tafkidu yang fatimi, sampai kita kemudian menghentikannya. Itu nafsu.